Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, Kisah Misteri Kehidupan. Di sini bersama gue John, tapi sebelum nonton dan sebelum lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Oke guys, di sini gua akan ngebagiin tentang perjalanan hidup gua selama gua pertama kali gua terjun ke pelayanan sampai gua keluar dari pelayanan, gua balik lagi pelayanan dan akhirnya gua keluar lagi dari pelayanan, guys. Itu gila sih. Udah kayak lagu cinta, dikit-dikit putus nyambung, guys. Nah, di sini gue mau bagiin sedikit nih guys. Jadi gue mulai bergabung di dunia pelayanan itu kalau nggak salah 2011 atau 2012, gue lupa sih. Tepatnya pokoknya yang gue inget, gue masih sekolah SMP di situ. Nah, pas di situ gue pikir tuh pelayanan mudah, gampang, sangat mudah bahkan bagi gue. Nah, pas gue terjun di dalamnya, gue berawal dari gue pegang itu multimedia. Gue mulai pelayanan, gue mulai terjun, tapi gue juga mulai tertarik dengan bidang musik. Mungkin pemain beduk gue, tapi mulai tertariknya itu gue pun masih proses belajar pada saat itu di musik. Nah, akhirnya gue tetap fokus di multimedia. Kurang lebih 1 tahun gue fokus di multimedia. Akhirnya gue mulai sedikit demi sedikit mulai bisa main alat musik. Akhirnya gue mulai terjadwal di satu ibadah raya yang mungkin jemaatnya belum gitu banyak lah ya. Tapi di situ gue mulai terjun, gue mulai tekun, gue mulai apa. Gue pikir tuh nggak, yang namanya dunia pelayanan itu nggak akan ada gesekan. Tapi ternyata di dunia pelayanan itu malah yang gue rasain kayak banyak banget sih gesekannya ya. Lebih banyak dari apa yang gue bayangin lah gitu. Contoh kecilnya, pertama kali gue terjun ke pelayanan, terus ada gesekan yang buat gue keluar itu adalah ketika gue dipanggil, gue berantem, gara-gara gue berantem sama temen gue, terus gue merasa dihakimi di sana karena kayak, oh nggak boleh, kamu nggak boleh naik dulu pelayanan, kamu lagi nggak beres. Nah, itu seringkali mungkin yang kita alamin, yang kita rasain di gereja-gereja, tapi no judging, atau gue di sini nggak memojokkan gereja manapun, gak menyudutkan pihak manapun. Di sini cuma kesaksian hidup gua. Nah, pada saat gua digituin, jujur sempet kayak, lah kok orang gereja seperti ini? Kenapa harus gua, dan kenapa harus ketika gua salah kayak gua dibuang gitu loh. Itu yang gua pikir. Nah, singkat cerita, karena gua merasa kayak, oh gue cuma dibutuhin saat gue ini doang ya, saat gue ada, saat gue bisa, tapi saat gue salah gue dibuang. Karena gue udah berpikiran seperti itu, akhirnya gue memutuskan gue untuk keluar dari pelayanan. Nah, mungkin cuma karena gue juga masih umur muda banget, jadi gue gampang kepantik emosi gue, dan gue gampang marah lah pada saat itu. Akhirnya ya udah gue memutuskan keluar, dan gue tinggalin Tuhan bener-bener gue tinggalin. Jadi gue pada saat itu gue mulai belajar bela diri. No, sekali lagi di sini gue bukan bilang bela diri itu salah, enggak. Gue juga bersyukur gue bisa kenal orang-orang sekitar yang ada pada saat gue lagi jatuh. Buat teman-teman yang pernah tergabung dari bela diri itu pun gue bersyukur bisa kenal mereka semua. Karena kembali lagi bukan karena bela dirinya, tapi pada saat itu yang gue pengen sampaikan di sini adalah ketika gue lagi kecewa, ketika gue lagi lari dari satu tempat, gue larinya ke ranah bela diri. Nah, kalau misalnya orang-orang kan banyak tuh yang ketika dia larinya ke ranah yang misalnya entah minum, entah mabok, entah narkoba, entah cewek. Nah, gue pada saat itu gue lari ke ranah bela diri karena gue merasa gue nggak pengen diinjak sama orang lain. Oke. Setelah itu kurang lebih 2 tahunan gue bener-bener nggak gereja. Kerjaan gue cuma kerja, main, latihan bela diri, terus sampai akhirnya gue ada di satu tempat, gue berkumpul, ada kayak komunitas lah, kalau bahasa kita kayak komunitas itu di daerah dekat rumah gue sini. Nah,
setiap malam itu gue pulang jam 4 subuh teman-teman, cuma demi karena gue mau dapetin suatu hal yang baru, yang beda dari setiap agama gitu loh. Nah, gue di sini nggak menyudutkan, sekali lagi nggak menyudutkan agama manapun atau pihak manapun. Gue bersyukur banget pada saat gue di sana. Gue malah bersyukurnya banyak hal yang disampaikan, banyak hal yang dikasih tahu ke gue dari sudut pandang yang berbeda dan yang nggak gue dapetin mungkin di pelajaran manapun ya, atau di apa yang gue tahu selama ini tentang suatu agama lah gitu ya. Nah, tapi gue bersyukur banget di sini. Gue sempat pada saat itu gue memutuskan untuk ya tinggalin Tuhan lah. Gue untuk nggak akan gue mau gereja lagi gitu loh. Ya udahlah, gue udah nyaman di sini gitu. Tapi gue bersyukurnya dengan orang sekeliling itu, mereka tuh tetap ngasih tahu hal kebaikan. Mereka tetap kasih tahu gua dimana kalau Tuhan itu tetap ada. Mungkin walaupun pada saat itu gua masih kayak, gua percaya Tuhan ada, tapi gua kayak, oh ya udah kalau emang ada. Nah, pada saat itu gua udah sempet ya mau cari hal-hal yang aneh lah ya. Bagi gua hal-hal yang aneh, gua pun udah keluar pada saat itu dari bela diri. Gue pengen ngejauh dari semuanya. Gue pengen lebih kayak pengen nyoba hal baru lah ya, bukan untuk ninggalin bela diri dan agama. Karena pada saat gue keluar dari bela diri pun gue belum beragama pada saat itu. Udah ada agama cuma KTP doang. Nah, pada saat itu mungkin ada ranah yang gue sampai saat ini pun masih kayak, oh ternyata ini ya, maksudnya ini ya. Kayak contoh kecilnya gini, ketika pada saat gue bener-bener ninggalin Tuhan, di satu malam tuh gue ngerasa badan gue gak enak. Padahal itu gue ngerasain udah kayak 1 minggu teman-teman. Jadi pada saat gue perjalanan gue ninggalin Tuhan tuh bener-bener yang namanya gue boro-boro gue inget Tuhan, boro-boro gue inget gereja, boro-boro gue inget satu agama. Tapi sekeliling gue mengajarkan tentang agama, mau itu agama Muslim, mau itu agama Nasrani, mau itu agama Buddha dan lain-lainnya yang mengajarkan tentang kebaikan. Itu gue dapatkan dari teman-teman gue, dari guru gue yang waktu itu guru gue di bela diri. Dan gue bersyukur banget, gue mungkin sebut aja channel di sini Bang Gali. Gue berterima kasih gue bisa kenal dia karena banyak pemahaman-pemahaman yang dia kasih ke gue, itu yang gue dapetin dari seumur hidup gue baru dapetin dari dia gitu. Nah, di sini gue cuma mau ngebagiin kayak itulah yang namanya ketika kekecewaan bisa menghancurkan hidup lu. Gue ngerasain kecewa dalam 2 tahun, gue bisa kemana aja, gue bisa menghilang dari manapun. Gue bisa menghindar, gue nggak mau. Kayak gue kecewanya sama orang, tapi kadang kita nggak tahu porsinya. Kecewanya sama manusia, tapi kadang kita malah menyalahkan Tuhan, gitu loh. Itu yang mau gue kasih tahu. Ketika kalian kecewa sama manusia, bukan Tuhan yang salah. Kadang ada satu oknum yang memang dimana dia yang buat salah, bukan orang ini. Kadang seringkali kita manusia, ketika kita tahu orang lain buat salah, kita menyalahkan juga sekelilingnya dia, satu keluarganya dia. Itu nggak bisa, kita harus membedakan itu. Nah, di sini sih yang paling gede pada saat itu ketika gua bener-bener kayak ngerasa badan gua nggak enak. Itu 1 mingguan ya, kita balik lagi kayak selama 1 minggu itu gua bener-bener ngerasa badan gua kok kenapa ya nggak enak. Singkat cerita, pada saat gua nongkrong sama teman-teman gue nanya, saat gue buang air, gue pup, itu ada benjolan sedikit di dubur gue. Gue pikir itu ambeien teman-teman. Ternyata pada saat gue tanya, ada jadi saudara sama teman-teman kita lah gitu yang bisa ngurut. Pada saat itu gue tanya, Bang, ini kenapa ya? Ini ambeien ya? Gitu. Pada saat dia jawab, gue tenang, masih kayak ini pasti ambeien kok gitu. Ternyata pada saat gue tanya dia suruh gue cek ke dokter.
Oh, pas dia bilang gue disuruh cek ke dokter, dia cuma bilang takut itu tumor katanya. Langsung teman-teman, malam itu juga langsung yang namanya gue bener-bener langsung cek ke klinik. Pada saat itu ada klinik K24 ya, klinik dokter 24 jam tuh. Bukan, kalau K24 kan apotik. Ada tuh yang dokter 24 jam pada saat itu. Gue cek dan dia periksa, dan benar-benar yang gue kaget diputuskan kalau itu tumor. Tapi tumornya masih jinak, masih nggak nyampe 1 cm lah. Akhirnya gue dikasih rujukan teman-teman, dikasih rujukan untuk ke rumah sakit untuk check up dan dilanjutkan mau operasi atau mau kemo, kalau nggak salah kemoterapi waktu itu. Udah akhirnya gue sampein lah ke orang tua gue. Pada saat itu gue mental gue down banget. Pada saat itu gue langsung balik, gue sampein ke mama gue sampein ke kakak gue cuma bilang ya ini tumor. Ya cuma gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma bilang ya udah besok check up yuk gitu. Check up lah gue di satu rumah sakit. Ketika gue lagi check up, gue baru ingat teman-teman, pada saat itu BPJS gua nggak bayar-bayarin. BPJS gua bener-bener itu dari kejadian bokap gua meninggal, itu udah gua nggak bayar. Sama sekali gua nggak bayar, kurang lebih 3 tahunan. Pada zaman itu BPJS tuh 80.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh 1 bulannya 80.000. Kurang lebih 3 tahunan gua nggak bayar, 3-4 tahun. Gua cuma berpikir, wah ini mahal banget sih pasti. Kalau gua harus bayar mahal. Akhirnya check up lah gua ke dokter, dan dokter spesialis penyakit dalamnya pun memutuskan kalau itu memang benar tumor, dan dia menawarkan untuk kemo atau operasi. Akhirnya gua memilih langkah untuk gua operasi teman-teman. Karena jujur kalau kemo gua takut, kayak gambaran-gambaran orang kemoterapi kan udah ya bisa kebayang lah. Gue denger dari berita, dari apa segala macam, orang kemoterapi itu kayak gimana. Itu yang gue masih takutin. Akhirnya gue memutuskan, dok kalau gue operasi gimana? Nggak apa-apa, ini tumor masih tumor jinak, ini belum sampai 1 cm, makanya kita langsung buang aja sampai akar-akarnya. Oke, akhirnya gue memutuskan. Gue disuruh tanya biaya operasinya berapa. Gue tanya yang kelas 3 teman-teman. Untuk kelas 3 itu biaya operasinya aja 12 juta. Terus belum lagi biaya perawatan, itu estimasi 12 juta, belum lagi biaya obat. Pada saat itu di ATM gue cuma ada 1 juta lebih. Benar-benar cuma ada 1 juta lebih. Nah, gue berpikir, waduh gue harus gimana? Apakah gue harus kasbon? Apa gue harus pinjam duit ke kantor gue? Tapi satu sisi nyokap gue sempat nelponin saudara-saudara gue, nyokap gue sempat nanyain saudara-saudara gue. Tapi gue nggak pernah nyerah, kayak gue selalu berpikir cuma gini, ketika gue melangkah, gue pasti bisa walaupun gue harus pinjam duit. Awalnya gue berpikir seperti itu. Nah, udah nih, pada saat nanyain saudara gue, solusinya cuma coba si John Stephen pinjam duit aja ke kantor katanya. Atau terus ada yang bilang coba ini, coba itu, coba ini segala macam. Dan gue berpikir pada saat itu, wah gue nggak mungkin nih pinjam ke kantor, karena gue masih ada sangkutan waktu itu sama kantor. Gue kurang lebih 300.000 apa 400.000 gue lupa. Udah nih, ya udahlah gue nggak usah pinjam. Akhirnya gue ingat gue punya BPJS. Nah di BPJS itu teman-teman, gue langsung memutuskan untuk mencari kartunya kembali, karena kan udah lama banget 3-4 tahun gue nggak bayar. Gue cari kartunya, ternyata kartunya juga nggak ada di dompet gue. Akhirnya gue ngomong lah sama nyokap gue bilang, mah coba deh kita ngurus ke daerah BSD, karena di sana ada tempat yang buat ngurusin kartu BPJS tuh. Oke, gue kesana. Sepanjang jalan gue cuma ngucap gini, Tuhan kalau emang lu bener ada, Tuhan kalau emang lu bener-bener bisa nyatain kebaikan, gue akan balik, gue akan comeback. Gue pada saat di perjalanan, gue nggak berpikir semua itu akan terjadi, atau gue cuma kayak sekedar ngucap, tapi nggak berharap untuk dapat apa-apa. Tapi di situ
pada saat gua datang ke tempatnya, gua kaget. Itu ngantri banget. Tapi pada saat gua ambil, karena gua cuma mau cetak kartu, itu nggak lama, ada antrian khusus. Nah, gua ke antrian khusus, gua bilang gua mau cetak kartu. Ditanya karena kenapa kok bisa kartunya hilang, gua bilang karena gua lupa taruh, teman-teman. Udahlah, akhirnya gua cetak. Terus pas udah cetak, gua tanya, Mbak, boleh cekin nggak? Saya nunggak berapa ya? Nah, terus dia cekin nomor kartu gua. Lu bayangin, 3-4 tahun, gua lupa deh itu, tepatnya 3-4 tahunan itu gua nggak bayar BPJS. Pas dia cekin, teman-teman, BPJS itu cuma nunggak 1 bulan 80.000. Gua kaget, gua kayak sampai gua tanya kayak, yang bener nih Mbak, coba Mbak cek lagi, Mbak cek ulang, kalau emang bener saya langsung bayarin. Nah, Mbaknya bilang, bener kok Pak, Bapak langsung bayar aja ke Alfa, katanya. Oke, akhirnya gue jalan ke Alfa sampai gue pastiin lagi, Mbak mau bayar nih BPJS. Ternyata bener, teman-teman, cuma 88.000 gue bayar di sana. Dan gue balik ke kantor BPJS-nya, gue tanya, Mbak, kartu ini bisa nggak kalau saya langsung pakai? Gue tanya kayak gitu, dan dia bilang bisa. Sumpah di situ gue nggak bisa ngomong, gue cuma kayak, oh ya udah, oke. Lu udah buktiin ke gua, lu udah kasih gua kebesaran 3-4 tahun gua nggak bayar, tapi lu yang bayarin. Gue percaya nggak mungkin ini cuma kesalahan sistem atau gimana, karena sampai saat ini gua nggak pernah ditagih sama BPJS atau kekurangan yang kemarin. Gue yakin banget ini dia yang bayar, Tuhan yang bayar semuanya. Nah, ketika gue selesai itu, gue coba masuk ke rumah sakit dan semua hasilnya sampai gue beres itu tercover sama BPJS. Dan gue memutuskan, teman-teman, untuk balik. Yaudah, gue balik. Saat gue kembali ke pelayanan, saat gue mulai terjun lagi ke pelayanan, ternyata nggak sesuai ekspektasi gue nih. Gue berpikir diri gue udah kuat sama bentrokan-bentrokan. Ternyata diri gue belum siap. Ketika gue udah mulai ada gesekan-gesekan, udah ada apa segala macem, ternyata itu memutuskan balik lagi untuk gue keluar dari sana. Nah, tapi gue di sini cuma mau bilang, ketika kekecewaan lu lebih dominan, itulah yang membuat rasa lu lebih tinggi kecewa daripada mengampuni. Mungkin semua orang bisa ngomong soal mengampuni, gue pun bisa ngomong soal mengampuni, tapi jujur gue pun masih belajar sampai saat ini untuk mengampuni orang, untuk welcome sama orang. Tapi gue percaya ketika kalian mau belajar, ketika gue mau belajar, lu mau belajar, semua pasti bisa semuanya. Nah, di sini tuh gue keluar lagi pun sampai hari ini mungkin gue masih beribadah, atau gue pun ada pelayanan pun yang masih mungkin di luar, gereja-gereja lokal, cuma di luar, gue nggak ada gereja tertanam. Dan gue bersyukur sampai hari ini Tuhan masih kasih gue kehidupan, walaupun gue sempat bener-bener ninggalin dia. Gue percayanya gini, ketika lu seburuk apapun lu, sepahit apapun lu, kehidupan lu, perilaku lu, terus keadaan lu, tapi ketika itu Tuhan gak akan pernah ninggalin lu. Gue selalu yakin banget itu. Nah, kayak contohnya teman-teman pada hari-hari ini, jujur kalau ditanya problem, gue lagi ada problem yang mungkin itu bisa orang bilang, wih gila sih, gue aja sempat mau nyerah. Tapi kembali lagi kayak gue cuma bisa untuk, ya udah Tuhan, gue cuma mau jalanin, gue mau coba untuk melangkah, gue mau coba untuk bangkit, gue mau coba untuk tetap bertahan sampai akhir dimana gua hidup, teman-teman. Karena gue percayanya gini, hidup ini benar-benar pertandingan sampai kita akhir nanti. Bersyukurlah kalau kita ada sampai saat ini, bersyukurlah kalau kita masih bisa nafas sampai hari ini. Kadang cuma dengan rasa kekecewaan kita lupa sama yang namanya kalau kebaikan-kebaikan Tuhan yang udah ada. Karena gue pun ngerasain cuma karena gue kecewa dengan orang lain, kecewa dengan satu pihak, gue melingkupin dengan banyak
ke siklus orang ya, bukan ke satu orangnya itu doang. Bahkan hampir ke semua orang itu ada dampak yang buruk dari gua. Maksudnya dampak yang buruk ketika gua dapat masalah, ketika gua ada masalah dengan si A, si B sama si C pun gua tinggalin udah gitu loh. Jadi gua berpikir cuma di sini pada saat itu ya gua mikir ya udah kalau emang udah nggak sejalan udah tinggalin aja, mau ngapain. Tapi kembali lagi kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Tapi satu sisi juga kita selaku manusia kita juga harus saling bisa mengerti akan perasaan orang lain. Kita juga bisa mengerti gimana caranya mengasihi dengan tulus. Karena kalau memang kita tahu rasanya disakitin gak enak, tapi jangan pernah juga menyakiti perasaan orang lain. Karena yang namanya disakiti itu kan kalian udah tahu, kalian aja nggak mau disakiti, jangan lakukan ke orang lain. Itu sih bagi gua. Dan itu perjalanan hidup gua mungkin masih banyak kalau diceritain ya cukup panjang. Di sini gua cuma mau ngebagiin tentang ya kalau dibilang pada saat itu pelajaran terbesar gua, karena gua benar-benar gua tinggalin Tuhan. Gua memutuskan untuk yes, gua mau tinggalin aja. Tapi di saat gue udah memutuskan untuk tinggalin Tuhan, tapi Tuhan masih ada pada saat gue perlukan. Itu yang the bestnya Tuhan. Tuhan gak akan ninggalin lu, Tuhan gak akan pergi dari lu, Tuhan gak akan benar-benar menghilang dari lu, sekalipun lu udah memilih gak ngikutin dia, sekalipun lu udah memilih lu jauh dari dia, sekalipun lu mungkin udah lupa sama dia, tapi Tuhan tetap ada. Gua aja yang udah memutuskan untuk tinggalin dia, Tuhan tetap ada pada saat itu. Tuhan tetap buat gua, Tuhan tetap didik gua sampai akhirnya Tuhan tolong gua untuk bangkit lagi. Saat ini cuma kadang kita kita manusia nih, kadang kebanyakan hal kita kurang puas, kita kurang ingat sama yang itu. Jadi di sini gue cuma mau sampaikan, ketika gue bisa, lu juga pasti bisa. Ketika gue ada mujizat, lu juga ada mujizat. Terus teman-teman jangan pernah nyerah, tetap belajar untuk berubah, tetap belajar untuk bangkit. Semua yang lu pengen, semua yang lu pengen tuju, baik itu perubahan, baik itu pekerjaan, baik itu apapun, ketika Tuhan yang buka, itu nggak ada satupun yang itu. Gue percaya banget itu perjalanan hidup gue tunggu perjalanan hidup kalian di channel ini. Jadi jangan sampai kalian punya perjalanan hidup, ketika kalian bisa memberkati orang dari perjalanan hidup kalian, gue percaya banget walaupun cuma dengan kata-kata bisa memberkati orang banyak. Thank you teman-teman, itu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Semoga bisa memberkati kalian, walaupun masih kurang akurat ya, masih kurang jelas, karena banyak hal-hal yang masih gue pikirkan, masih banyak hal-hal yang gue mesti pertimbangkan untuk gue ucapkan itu teman-teman. Nanti next gue akan buat part 2 dan part 3 nya kesaksian gue. Ditunggu di channel ini, dan jangan lupa gue tunggu juga kesaksian kalian di channel ini. Thank you guys semuanya, jangan lupa subscribe channel ini. Thank you, see you.